Ya, satu hajatan besar bangsa Indonesia telah dijalani. Hari ini warga yang mempunyai hak pilih berduyun-duyun ke TPS untuk mencoblos calon pemimpin pilihan mereka. Di Jakarta, dari perhitungan cepat, sementara paslon 2 dan juga 3 bersaing ketat di beberapa lembaga perhitungan cepat. Dan untuk membahas lebih jauh lagi bagaimana kemudian fenomena setelah pencoblosan pada hari ini, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Profesor A.S. Hikam, Akademisi Ilmu Politik Presiden University. Selamat malam, Prof. Malam, Mas. Dan juga ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi atau Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mbak Devi Rahmawati, Akademisi Sosial Universitas Indonesia. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Dan juga ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC yang tampaknya saat ini sangat sibuk hari ini. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ini Senang. dari 4 narsum saya pada malam hari ini, siapa yang mencoblos untuk hari ini? Saya Ini mencoblos ini. nyoblos. Wilayah mana, Bro? Saya di Banten. Di Banten? Kalau Banten juga. Di Banten juga. Oke. Kita hari ini membahas bagaimana kemudian sudah selesai lah ya pilkada ini untuk hari ini. Semua juga lega menghadapi pilkada. Tapi kita lihat kemudian pada hari ini mungkin sepakat bahwa kita katakan bahwa pilkada berjalan dengan aman, dengan lancar untuk tanggal 15 ini. Saya ingin ke Prof. Hikam terlebih dulu. Prof, dari segi politik Anda melihat untuk hari ini di seluruhan wilayah ya, di Indonesia ini bagaimana pelaksanaan pilkada Ya, secara keseluruhan seperti yang Mas Reinhardt katakan, tadi berlangsung dengan aman dan berjalan dengan lancar. Ya. Walaupun tentu ada case ya di mana ada telat di dalam logistik dan lain-lain. Tapi dari perspektif keamanan nasional, saya kira ini adalah satu sukses yang ditunjukkan oleh pemerintah bahwa pemilihan umum, pemilihan pilkada yang langsung dan juga serentak ini ternyata berhasil dilaksanakan di Indonesia untuk yang kesekian kalinya. Jadi ini merupakan satu prestasi yang menurut saya harus diapresiasi juga. Dan apalagi kalau di Jakarta kita lihat ada pemantau internasional juga. Ya. Kalau kita nanti bisa mendapat informasi bagaimana mereka menilai. Itu akan jauh lebih baik begitu ya untuk masukan juga. Dan saya kira mereka cenderung akan melihat ini lebih baik. Karena di Jakarta kita tidak melihat ada satupun persoalan-persoalan yang sangat serius. Oke, di permukaan kita lihat semuanya baik ya, berjalan dengan lancar. Tapi kalau dari Mbak Titi sendiri, dari sorotan dari Perludem, apa yang kemudian menjadi catatan khusus ini dari pilkada pada hari ini? Adakah misalnya temuan kecurangan-kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah? Ya, dari hasil pantauan kita, kalau Perludem kami terdata sebagai pemantau resmi pilkada di 3 provinsi, yaitu di Aceh, DKI Jakarta, dan Banten. Meski pemantau kita tidak sebanyak petugas quick count dari Nah, ini 3 wilayah yang cukup sengit begitu ya. Tapi pemantau kita memang kita tidak fokuskan untuk mengumpulkan perolehan suara, tapi memantau proses. Kita bekerja sama dengan beberapa LSM lokal di Aceh membuat sebuah koalisi. Temuan paling dominan kita adalah soal kualitas data pemilih. Oke. Ini kita punya PR besar sekali soal kualitas data pemilih, mulai dari akurasi, validitasnya, sampai kemudian sosialisasi kepada pemilih. Misalnya di DKI Jakarta dan juga Banten, banyak sekali pemilih terkecoh ketika dikatakan bisa memilih dengan membawa KTP dan KK. Nah, ada yang kemudian distorsi informasi, seolah-olah bawa KTP dan KK, KTP elektronik dan KK, tapi dia tidak diberitahu atau tidak mendapatkan informasi kalau di alamat yang sesuai dengan KTP elektroniknya. Jadi dia memaksakan untuk memilih, ternyata KTP elektroniknya bukan di alamat yang tempat dia ada saat itu. Jadi dia kan tidak bisa memilih. Yang kedua, dia juga di Tebet itu banyak teman-teman yang melaporkan dia diinformasikan cukup bawa KTP dan KK. Ternyata KTP-nya belum KTPL karena masih proses perekaman. Mengurus di kelurahan tidak bisa karena terakhir kemarin. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan soal itu, termasuk juga orang yang tidak terdata di DPT yang datang setelah jam 12 membawa KTP elektronik dan surat keterangan yang sangat membludak, dan kemudian surat suara habis di TPS. Apa yang kemudian ini menjadi penyebab dari tidak
baiknya data pemilih yang ada saat ini? Iya, pertama ini dari banyak pihak ya. Saya kira KPU DKI Jakarta sudah berusaha maksimal untuk memutakhirkan data pemilih. Sosialisasi di DKI bisa dikatakan sosialisasi yang paling bagus Indonesia kalau kami bandingkan dengan daerah-daerah yang kami pantau. Jadi luar biasa mereka berusaha untuk menyebarkan informasi. Tapi begini, ada perubahan sikap dari pemilih kita. Seharusnya ketika DPS diumumkan, daftar pemilih sementara diumumkan, mereka mengecek gitu ya. Karena kan KPU ini sudah ada portal resmi yang bisa mengecek online. Tapi pada bulan Oktober, November, mereka belum punya kesadaran yang seperti semakin mendekati hari pemungutan suara. Jadi tidak terlalu kepingin untuk ngecek namanya. Nah, Desember DPT ditetapkan, kan sudah jadi DPT. Berarti kan tidak boleh mengubah DPT, daftar pemilih tetap. Baru komplain di situ. Bulan Januari kompetisinya kelihatan nih, debat mulai dilakukan. Ternyata 3 calon ini menunjukkan identifikasi terhadap pilihan. Lalu semakin ke Februari, semakin terfragmentasi menjadi 2 kelompok besar. Makin kepingin milih lagi, tapi nama sudah tidak ada di DPT kan. Jadi menyesalnya belakangan begitu ya. Jadi kemudian di hari H, apalagi kemudian boleh memilih pakai KTP elektronik, mereka menggampangkan tanda kutip. Padahal cadangan surat suara di TPS itu hanya 2,5% dari DPT. Dan ditambah lagi voter turnout kita tinggi. Rata-rata di semua TPS yang relawan kami hadir itu 80% lebih. Nah, sementara pemilih yang tidak terdata ini menumpuk. Kalau tidak di apartemen, di perumahan, kalau mereka kan kalau habis mereka disuruh Sehingga bergeser. yang terjadi adalah kehabisan kertas suara tadi ya. Mereka disuruh bergeser habis lagi. Sementara waktu untuk memilih hanya 1 jam. Selesai akhirnya jam tutup. 12 sampai jam 1. Bergeser kan tidak bisa jauh-jauh. Bergeser jauh-jauh waktu habis, akhirnya barulah kemudian keluhan dan ya begitu. Tapi kualitas DPT ini ya yang perlu kita cermati lebih jauh ya, terlepas dari bagaimana perubahan pemilih di ibu kota katakanlah begitu. Saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi bagaimana melihat ini? Ada perubahan pemilih tadi katakan. Apakah memang dalam pilkada serentak ini tampaknya dari pantauan Anda masyarakat kita ini justru tinggi sekali antusiasmenya? Nah, pertama saya ingin mengucapkan rasa bangga sebenarnya dengan bangsa kita yang sebenarnya kita harus bisa sebut bahwa Indonesia itu harusnya menjadi matahari demokrasi dunia. Karena bayangkan perhelatan besar hari ini yang saya rasa salah satu yang pertama di dunia dan terbesar ini berlangsung dengan damai dan harmoni. Ini yang paling penting. Nah, dalam hal ini harusnya ini menjadi sebuah kepercayaan diri baru bagi bangsa kita bahwa ke depannya kita bisa memiliki politik yang lebih bijaksana, lebih hangat dan lebih berbudaya. Kenapa saya bilang berbudaya ini penting? Kalau tadi kaitannya dengan kenapa kemudian pemilih itu mungkin Mbak tadi menyampaikan kok mereka nggak mau mengkonfirmasi. Walaupun mungkin ini kalau bicara Jakarta orang-orangnya lebih banyak terdidik misalnya. Ini ada problem budaya. Bukan problem budayanya, tapi karakter masyarakat kita yang dari segi aspek waktu polikronik, artinya apa? Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang cenderung lentur terhadap waktu. Makanya di sini kan dikenal istilah jam karet dan sebagainya. Malah oleh karena masyarakat kita ini walaupun beberapa bulan ini kita mengalami apa yang disebut dengan emotional roller coaster, tapi saya yakin bounce back-nya itu akan lebih cepat. Ya karena tadi secara cultural kita ini memang orang-orang yang sebenarnya lebih harmonis, lebih santai dalam menghadapi berbagai hal. Itu berlaku juga kan di Jakarta misalnya? Berlaku dan ini tapi memang efeknya secara administratif tadi akhirnya merugikan misalnya. Nah di sini memang memerlukan ketaatan dan keketatan dari penyelenggara untuk menyadari kontur budaya dari masyarakat Indonesia secara umum, Jakarta sekalipun. Nah jadi informasi itu memang harus sangat ketat diinformasikan terus-menerus. Nah mudah-mudahan dengan adanya pelajaran 2017 ini 2018 dan nanti targetnya katanya sampai 2024 akan terpenuhi semangat untuk menyelenggarakan ini secara bersama-sama, ini pelan-pelan akan berubah. Tapi memang harus dikawal karena perubahan itu, if you want to change the culture, you have to change the habits. Cara untuk mengawal habits, regulasinya diperkuat dan sosialisasinya terus-menerus dilakukan. Tapi mungkinkah misalnya ada masyarakat yang memang sebenarnya dia nggak tahu sih ini apakah mereka terdaftar atau tidak, begitu ya, hanya dibagikan, kemudian ya merasa nantinya ya saya sudah pasti akan bisa memilih begitu pada tanggal 15. Nah itu tadi, karena masyarakat kita ini memang masyarakat jangka pendek. Jadi ketika menerima ya sudah, informasi menerima, oh nanti ada pemilu ya wes nanti saja. Jadi tidak berpikir untuk oke, apa yang harus saya lakukan secara sistematis, harus apa yang harus saya persiapkan. Nah ini yang perlu dipelajari betul, yang kadang-kadang mungkin masih terlewat dari apa yang ada di benak para penyelenggara. Tapi kami ada temuan di Banten, pemilih itu sudah didatangi ketika proses pemutakhiran data pemilih
pemilih mendapatkan bukti bahwa dia sudah dicoklit, sudah ada stiker di rumahnya, namanya ada, tapi ketika datang ke TPS namanya tidak ada. Jadi satu keluarga itu anggota keluarganya ada 5, suaminya terdata di DPT, anaknya terdata di DPT, dia sendiri yang tidak ada. Itu ada terjadi. Jadi kalau itu memang problem kita di petugas penyelenggara juga petugas harus juga harusnya berarti memang harus mendapatkan ini ya, apa namanya, sorotan juga terkait dengan adanya kejanggalan DPT ini. Coba saya ingin ke Mas Nair dari SMRC, bagaimana melihat kemudian pilkada serentak pada hari ini. SMRC juga sudah mengeluarkan hasil quick count ya. Kalau kita boleh review, tadi saya sempat catat dari untuk DKI misalnya nomor urut 1 16,71, nomor 2 43,19%, nomor urut 3 40,1%. Ini adakah penjelasan dari SMRC terkait dengan hasil quick count sementara? Iya, pada dasarnya quick count ini memotret apa yang benar-benar real di lapangan di TPS-TPS yang kita datangi. Jadi ada 500 TPS yang kita datangi di seluruh Jakarta, di 5 wilayah dan 1 kabupaten kabupaten di Kepulauan Seribu. Dan inilah yang kami temukan sekarang. Jadi kalau kita bicara quick count, sebetulnya quick count ini pembanding aja sebetulnya. Dia tidak bisa dipegang bahwa itu yang real terjadi. Walaupun pada kenyataannya quick count selalu mendekati yang real. Karena margin of error yang kita patok adalah 1, sekian. Oke, 1, sekian. Tapi kalau dari SMRC sendiri melihat hasil quick count, hasil sementara hitung cepat untuk Pilkada DKI Jakarta ini kejutan lagi kah atau sudah diprediksi sebenarnya? Kita melihat ada, kalau kita bandingkan dengan hasil-hasil survei sebelumnya ya, ini sepertinya untuk paslon nomor urut 3 agak naik cukup signifikan. Iya, sebetulnya tidak terlalu mengejutkan kalau kita lihat tren. Jadi beberapa survei sebelumnya, November itu adalah masa yang paling krusial ya, ketika suara petahana terjun sampai ke 26, ada yang bilang 28%, sekitar segitu. Kemudian naik kembali ketika mulai masuk ke pengadilan Ahok, kemudian ada debat pilkada 3 kali, dan itu peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang mengubah konstelasi pemilih di Jakarta. Dan kita saksikan bahwa peristiwa terakhir ya, terutama debat itu mengubah banyak hal, terutama pemilih 2 kelompok ya, kelompok Agus dan kelompok 3. Kelihatannya kalau kita lihat ada pergeseran yang cukup besar. Termasuk misalnya sebulan terakhir ini peristiwa politik yang terjadi misalnya yang cukup banyak disoroti untuk keluarga Cikeas. Iya. Ini menggembos nggak sih suara Agus sebenarnya? Kita belum punya data yang detail soal itu. Yang kita tahu adalah selama ini bahwa publik Jakarta ketika dihadapkan pada debat, kemudian muncul bahwa sisi rasionalitasnya. Sebagai ibu kota tentu tinggi rasionalitasnya. Dan kita juga lihat, saya kira ini pilkada yang paling tinggi partisipasi politik sejauh ini di DKI Jakarta. Paling tinggi. Tahun 2012 sekitar 64%. Iya, di bawah 65%. Dan sekarang menurut quick count sekitar 75 sampai 80%. Paling tinggi partisipasi dari publik di ibu kota. Prof. Hikam, ada tanggapan? Bagaimana di ibu kota misalnya? Ya, saya kira yang pertama tentu adalah memang basis dari pemilih ibu kota ini memang yang disebut sebagai rational voters ya. Yang kedua juga expose dari media di dalam soal pilkada DKI. Sangat besar ke ibu kota ini. Istilah yang paling gampang itu katanya kan pilkada rasa pilpres itu kan. Yang ketiga juga saya kira debat ya. Debat ini disiarkan secara langsung dan seluruh Indonesia. Jadi penduduk Jakarta juga semacam embolden gitu ya untuk ikut berpartisipasi. Dan inilah yang kemudian saya kira ada pengaruhnya dengan paslon 1 yang sejak awal itu kayak merendahkan fungsi debat, dari debat itu, sehingga sekarang malah akhirnya dia melihat betapa pentingnya yang tadi dikatakan SMRC. Meskipun pilkada DKI ini dibumbui oleh banyak isu. Nanti kita akan bahas apakah isu-isu itu seberapa besar menggerus masing-masing paslon. Betul, apalagi untuk petahana misalnya, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News karena kami akan segera kembali dengan pembahasan berikutnya.
Anda kembali bersama kami di Prime News. Kita masih membahas terkait dengan pasca pencoblosan, apa yang terjadi selama 1 hari ini dalam pilkada serentak di Indonesia. Kita masih bersama dengan 4 narasumber di Prime News pada malam hari ini. Saya ingin, sebelum kita ke Pilgub DKI Jakarta, satu juga yang menarik adalah Pilgub Banten sebenarnya ya. Kita coba agak bahas sedikit ini, karena ada 2 tamu saya juga yang warga Banten ikut mencoblos. Ini kalau kita lihat quick count, termasuk juga dari SMRC ya, sangat tipis sekali menang untuk paslon nomor urut 1 ya, Wahidin dan juga Andika. Kalau melihat fenomena ini, kemudian sebenarnya banyak juga kalangan yang menjagokan petahana. Apa yang sebenarnya terjadi di Banten, Mas Said terlebih dahulu? Saya kira kita tidak bisa menyatakan secara umum sebetulnya mana petahana di antara kedua calon. Oke, karena karena dua-duanya sebetulnya Ada petahana. ada petahana juga. Masing-masing. Dan kita tahu bahwa wakil wakil dari Wahidin juga dari keluarga Ningrat di sana, atau penguasa Banten lah kalau kita. Jadi dua-duanya sebetulnya penguasa. Jadi ini kan tipis sekali ya menangnya, tapi tipis sekali dan kita tidak melakukan quick count secara langsung sebetulnya. Yang melakukan lembaga lain, indikator. Dan kalau kita lihat margin of error-nya, dia di dalam margin of error. Jadi kita tidak bisa menyatakan apapun sebetulnya soal Banten. kalau dinamika politik di Banten, Prof, warga Banten juga Iya, saya melihat bagaimana ini kemudian saya masih hasil yang tipis menyoroti ini. yang ya agak berbeda, ya bukan agak ya, berbeda sekali dengan Jakarta. Jadi pemilihan atau pilkada di Banten maupun pileg itu di Banten itu masih sangat quote unquote tradisional. Dalam pengertian voters itu sangat dipengaruhi juga oleh misalnya saja primordialisme yang kuat ya. Memang kalau kita lihat secara demografis di daerah Tangsel atau bahkan Tangerang itu kan banyak migran juga ya, seperti saya misalnya. Tapi kita tampaknya masih dikalahkan dalam tanda petik dengan para traditional voters yang memang masih sangat terpengaruh. Oleh karena itu masalah nepotisme, money politik, kemudian charismatic leaders, itu beda dengan Jakarta sama sekali. Jadi kalau kita melihat bedanya Jakarta dengan Banten itu ya sama saja dengan melihat yang modern dan more or less masih tradisional. Jadi tradisional begitu ya masyarakat di Banten. Oleh karena itu saya kira kalau kita mendengarkan dari Perludem akan lebih fascinating. Nah, gimana Perludem? Sebelum nanti saya juga ke Mbak Devi nih untuk menanyakan bagaimana masyarakat Banten sebenarnya. Iya, yang pertama dari angka partisipasi dari hasil pantauan, karena seharian saya keliling ya, saya sekitar 11 TPS. Itu angka partisipasi memang jauh lebih rendah, di bawah 70% di Banten dari 11 TPS yang saya hadiri. Dan ada karakter yang berbeda antara Tangerang Raya, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang dengan Banten Selatan, Pandeglang, Lebak, Cilegon, dan lain sebagainya. Karakternya yang berbeda ini apa? Karena begini, kalau di Tangerang Raya itu kan kebanyakan para pendatang yang kemudian juga, misal di Tangerang Selatan saya dan Prof Hikam lebih banyak beraktivitas di Jakarta. Nah, Tangerang Raya ini orang-orang yang tidak banyak terpapar oleh perkembangan politik Banten. Bahkan terutama di lingkungan perkotaan yang mungkin interaksinya lebih banyak dengan pihak swasta, developer dan lain sebagainya. Tapi di Tangerang Selatan yang saya datangi memang kebanyakan itu yang nomor 2 yang menang. Tapi kan kita tidak bisa mengakses Banten Selatan yang tadi itu, yang Lebak, Pandeglang gitu ya, dan daerah lainnya yang memang karakternya sangat beda dengan Tangerang Selatan, di Tangerang Raya dan sekitarnya. Di sana itu memang kebanyakan dari sisi etnis juga berbeda, dan kita juga tahu bahwa klan keluarga dari pihak Atut itu kan ada di Cilegon, ada di Serang, ada di Pandeglang gitu. Dan Tangsel jangan lupa. Kalau ya Tangsel juga. Kalau kita bicara petahana juga harus tambah lagi indikatornya adalah keluarga petahana yang kemudian ikut mempengaruhi pasti faktor-faktor pemenangan. Kan Ketua Golkar juga bagian partai besar di Banten, kalau kita lihat perolehan suara kan juga adalah dijabat oleh banyak ini ya faktornya begitu ya terkait dengan Pilgub di Banten dan ini. memang Pilkada Banten ini seperti anak tiri dibandingkan DKI Jakarta. Dari sisi anggaran mereka dari sisi jumlah pemilih jauh lebih besar, tapi size anggaran jauh lebih kecil. Itu mempengaruhi juga kemampuan sosialisasi. Dan yang kedua, pemilih itu bahkan ada pemilih yang nanya, kok di surat suara saya nggak ada calon, menyebut salah satu nama dari
dari DKI Jakarta gitu. Kok nggak ada begitu? Ya karena kita milihnya di Banten bukan di DKI Maksudnya Jakarta. Ahok pasti. Mbak Devi gimana nih melihat di Banten sedikit saja masyarakatnya? Tadi kata tradisional, benar nggak sih begitu kalau lihat tipikalnya? Ya, secara umum mungkin tradisional atau tidak ini kalau dalam aspek sosial atau psikologis kita bisa melihat justru antara yang memilih dengan pikiran head atau dengan perasaan heart. Nah, di sini dalam artian masyarakat yang dikategorikan tradisional itu memang lebih mendekatkan pilihannya berdasarkan emosi tadi. Jadi sesuatu yang lebih dekat dengan perasaan. KKN, nepotisme itu kan terkait dengan keterikatan kita, dengan keluarga kita. Secara emosional kalau saya nggak milih nggak enak. Nggak mungkin saya nggak milih. Terus atau, oh ibu saya, bapak saya pada milih, ya wes lah aku milih ini aja, aku percaya. Kalau orang tuaku saja sudah membesarkanku, memilih itu tentu saja pasti ini yang terbaik juga pilihan politiknya. Nah ini yang sebenarnya juga bukan hanya terjadi di Indonesia, ada sebuah buku tebal Political Brain, bagaimana di situ seorang profesor dengan ilmu neuroscience-nya membuktikan bahwa, dan catatan secara historis selama 30 tahun bahwa dalam bahasanya sang penulis, Amerika selama ini juga memilih bukan orang yang pintar, tapi orang yang memang secara emosional mampu membangkitkan rasa pemilih untuk bisa dekat dengan dirinya. Nah ini yang menurut hemat saya bukan berarti kemudian masyarakat kita terbelah pada tradisional atau modern kemudian mereka juga memilihnya berdasarkan rasional, tetap ada perasaan. Ini terbukti dengan angka yang terjadi di DKI juga menurut hemat saya. Oke, nah ini kan terbukti juga di angka di DKI, tapi kalau kita sebut-sebut bahwa selama ini banyak mengatakan di DKI ini sebenarnya banyak kan rasional begitu ya karena warga ibu kota. Tapi coba kita lihat dulu ada exit poll yang memang dikeluarkan oleh SMRC ya, ini terkait dengan bagaimana kemudian pandangan masyarakat DKI untuk Pilgub DKI Jakarta. Kita lihat kemudian ada exit poll yang akan kita saksikan berikut ini exit pollnya. Coba kita saksikan untuk bisa memetakan mana kemudian yang menjadi, oke ini dia ya. Ini untuk nonton debat, pernah nonton debat atau Cagup-Cawagup resmi KPU yang disiarkan TV, ternyata hasilnya ya seluruh debat ini ada 35,2%. Sementara yang tidak pernah 13,1, tadi juga Prof. Hikam katakan bahwa ternyata debat ini berpengaruh ya terhadap pemilihan calon. Kita lihat lagi kemudian ada exit poll berikutnya dari SMRC, masih terkait dengan debat ataupun pemilihan Cagup-Cawagup untuk pilkada serentak. Nah, bila pernah nonton secara umum pasangan mana yang lebih baik dalam debat. Ini untuk konteks pilkada DKI Jakarta. Ternyata dimenangkan oleh Ahok dan juga Jarot, sementara Anies 38,4 dan juga 13,2% untuk Agus Silvi. Saya ingin ke Prof. Hikam, untuk di Jakarta sendiri, melihat hasil sementara hitung cepat, hanya beda tipis antara Ahok dan juga Anies ini. Secara hitung-hitungan politiknya seperti apa, Prof? Ini menunjukkan bahwa mereka yang semula pada bulan-bulan pertama itu cenderung euforia kepada paslon 1 karena energetik, muda, ya mempunyai semacam karisma sebagai mantan militer dan lain sebagainya. Kemudian over time dia menggunakan perbandingan-perbandingan ketika misalnya masalah debat tadi itu. Nah, pemilih rasional itu bukan karena pinter atau bodoh, tapi bagaimana dia menggunakan cara untuk memilah dan memilih. Nah, debat itu menjadi salah satu alat ukur apakah pemilih ini rasional atau masuk bukan yang disebut sebagai yang tradisional tadi. Debat menjadi penting dan menunjukkan implikasinya ketika kemudian debat itu diisi oleh program-program, gagasan-gagasan yang kemudian bisa dipahami oleh para potensial voter dan mereka bisa berpindah. Nah, ini kan sangat kelihatan pada awal-awal pada pertama kali ya, kemudian kita lihat debat yang kedua, semakin lama semakin kelihatan bahwa rational voters akan kemudian mencoba menganalisa dan kemudian berpindah kepada yang dianggap lebih signifikan dan lebih substantif. Nah, Anis Sandi dan juga Sandi itu makin lama juga menunjukkan performa yang baik, terutama cara dia berkomunikasi. Nah, itulah yang membuat para voters ini kemudian semakin lama semakin bergeser. Nah, oleh karena ini juga lesson learned yang tadi sudah saya singgung. Seandainya paslon pertama itu dulu seawal-awalnya tidak mendismiss
pentingnya debat, barangkali dia tidak akan terlalu mengalami kayak gitu. Karena itu menarik itu. Saya ingin ke Mas Said ini melihat hasil Pilgub DKI Jakarta. Sekarang kita agak fokuskan ke DKI Jakarta dengan total angka partisipatifnya berapa tadi Mas? 75% ya? Sekitar 75%. Artinya cukup tinggi. Dengan dari quick count SMRC 43,19% untuk Ahok Jarot dan juga 40,1% untuk Anies dan juga Sandi. Tipis sekali ini Mas. Gimana? Iya, saya kira saya menarik tadi mengemukakan soal rasional voters di Jakarta itu. Saya kira ini sangat penting. Tetapi selalu itu bukan satu-satunya faktor. Ada faktor lain, faktor sosiologis, faktor agama di sana bermain, faktor etnis dan seterusnya. Itu pasti juga punya peranan. Tapi seberapa besar peranannya dan bertumpang tindih dengan faktor rasional itu juga bisa kita lihat. Tapi ini menangnya Ahok juga tidak signifikan berarti ya? Menang untuk putaran pertama ini ya, tentu saja dari quick count ini. Tentu saja tidak signifikan. Banyak orang yang memprediksi awalnya bahwa Ahok akan kalah sekali karena dia minoritas dari sisi demografi, dari sisi sosiologis, tetapi dia sangat kuat pada aspek yang lain, pada aspek pemilih rasional itu atau tawaran-tawaran rasional. Dari 3 debat yang kita lihat dan kita meneliti 2 diantaranya, kita saksikan bahwa publik di Jakarta itu selalu menempatkan Ahok pemenang di dalam seluruh aspek yang kita cari. Aspek misalnya... Sehingga rebound ya ketika hasil survei sempat anjlok begitu sebelum debat. Karena memang ketika Ahok turun, itu kita juga tidak bisa menyatakan bahwa dia betul-betul ditinggalkan oleh pemilihnya. Ya, betul. Sepertinya ada kecenderungan ketika Ahok turun pada bulan November, itu pemilih yang awalnya memilih Ahok sekitar 45% awalnya bulan Oktober kita survei, kemudian pindah menjadi undecided voters. Mereka tidak mengemukakan apa-apa. Jadi ada semacam polarisasi di Jakarta ini pada 2 kelompok, anti Ahok dan pro Ahok begitu. Jadi gerakannya di sana-sana saja. Ada yang kemudian menarik diri untuk menunda pilihan, tetapi ada yang kemudian kembali. Begitu polanya. Dan gerakannya itu terakhir-terakhir ini saya saksikan itu dipengaruhi oleh debat. Jangan lupa bahwa di Jakarta ini Ahok juga punya tingkat kepuasan publik pada petahana juga sangat tinggi, sekitar 75%, 74 sampai 75%. Oke, saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi melihat hasil quick count di DKI Jakarta. Hasilnya tadi sudah kita bahas, Ahok unggul, sementara sangat tipis dengan Anies. Sementara sepanjang Pilgub ini 3,5 bulan ini DKI Jakarta begitu banyak terpaan isu misalnya untuk petahana ya, untuk agama, ras dan lain sebagainya. Ada demo-demo besar. Melihat hasil ini berarti demo-demo dan juga aksi-aksi penolakan itu tampaknya tidak begitu berpengaruh atau bagaimana? Ini yang ingin saya sampaikan dalam banyak studi terkait debat misalnya. Debat itu memang menjadi momen penting lagi-lagi untuk marketing tentang produknya. Tapi ketika sudah dimarketingkan, apakah kemudian orang membeli produknya, itu belum tentu. Dan debat itu dalam lagi-lagi studinya, apalagi 2 orang saja, rata-rata penonton itu di atas 60% itu sebenarnya tidak memahami apa yang disampaikan. Ini bahkan studinya di negara-negara dengan pendidikan minimal SMA. Minimal SMA dan kuliah. Jadi sebenarnya ketika pertarungan ini terjadi, orang sebenarnya tidak benar-benar menangkap esensinya. Bicara tentang produk, kualitas produk, angka dan sebagainya, statistiknya. Tapi yang orang ingin dengar sebenarnya story-nya. Dan dalam komunikasi yang perlu diingat, kalau tadi saya bilang kenapa emosi itu menjadi penting, kalau tadi poinnya di calon 3 itu adalah komunikasi, kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan membangun koneksi. Disitulah emosi itu berjalan. Orang travel dari yang nomor 1 lalu tiba-tiba pindah ke nomor 3 atau dari nomor 2 kemudian ke nomor 3 bukan karena produk knowledge-nya, tapi karena emosi yang dibangun melalui komunikasi. Oleh karenanya memang di debat terakhir paslon nomor 3 itu kembali menunjukkan otentisitasnya. Dalam bentuk apa ini otentisitasnya? Kembali menjadi genuine, menjadi Pak Anies menjadi dirinya, Mas Sandi jadi dirinya. Karena di awal mereka menurut saya menggunakan topeng. Mereka bukan menjadi dirinya. Karena mereka melakukan serangan-serangan yang sebenarnya tidak mewakili dirinya. Dan ternyata serangan itu tidak mampu membangun emosi pemirsa ataupun tadi yang mungkin terus-menerus digali melalui riset. Kenapa? Karena jadi tidak ada pembeda. Karena kalau bicara agresivitas sudah diwakili oleh nomor 2. Nah, kita harus mencari emosi seperti apa yang kita ingin bangun. Nah, harmoni itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, kalau kemudian orang bilang bahwa debat itu penting, yes, tapi ada hal lain dalam hal membangun emosi tadi yang juga masyarakat digempur dari berbagai sisi, salah satunya dengan kehadiran teknologi dan sosial media. Nah, itu yang berhasil diambil oleh nomor 3 begitu, maksud Mbak Devi sendiri ya? Sebenarnya bukan masalah nomor 3-nya, tapi kemudian tadi saya sepakat dengan yang beliau sampaikan bahwa ada dikotomi Ahok dan tidak Ahok.
Nah, di situ kemudian ini bungkusnya, casingnya kemudian ada soal ras, ada soal agama, itu lain hal. Tapi intinya ada pembagian itu. Ini yang kemudian membuat orang yang ketika dia memang sensitif dengan persoalan agama, hal-hal yang terkait emosional dengan agama itu akan mempengaruhinya, akan membuat dia goyang. Tapi ada yang kemudian soal agama tidak terlalu, karena memang alirannya misalnya lebih liberal. Tapi dia ketika kaitan dengan ras, dia mulai berpikir juga misalnya. Jadi memang tergantung, sangat spesifik pengalamannya bagi setiap orang. Brand experience-nya sangat berbeda. Oke, jadi agama dan juga kita nanti akan bahas lebih dalam lagi bagaimana kemudian isu ini bermain di Pilgub DKI Jakarta untuk asas demokrasi kita. Saya akan ingin tanya ke Mbak Titi, tapi usai jeda. Kita akan lanjutkan nanti dialog Prime News usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas mengenai pasca pilkada serentak yang berlangsung pada hari ini. Saya jadi keinget-inget debat, karena tadi kita bahas debat menjadi salah satu komponen utama di Pilgub DKI Jakarta. Tapi sudah selesai untuk Pilgub DKI Jakarta yang tahap 1 ini ya, kita katakanlah begitu. Karena masih belum ada 50% plus 1. Dilihat dari 3,5 bulan terakhir, Mbak Titi, dari sisi demokrasi yang kita alami di DKI Jakarta, dengan segala macam bumbu di dalamnya, apakah Anda sudah melihat ini sebagai demokrasi yang sehat? Luar biasa ya, kalau melihat DKI Jakarta. Karena contohnya saya ambil contoh paling sederhana saya, karena bukan analis politik. Di lingkungan keluarga, banyak keluarga saya yang di DKI Jakarta, ada yang kerja di Palembang, ada adik yang bertugas sebagai dokter, yang hari ini harus kemudian pelantikan di Bojonegoro karena penempatan. Tapi demi pilkada DKI Jakarta, ada yang dari Palembang pulang ke Jakarta khusus untuk memilih. Yang harus dinas ke Bojonegoro itu sampai menggeser jadwal penerbangan. Itu statement-statementnya kalau di grup-grup itu luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan satu suara. Kita harus merebut Jakarta. Itu juga terjadi di grup keluarga saya sebenarnya. Jargon yang tidak pernah keluar dari keluarga yang tidak pernah bicara politik sebelumnya. Jadi tiba-tiba di DKI Jakarta mereka mengeluarkan identitas politiknya dan mereka membicarakan itu begitu. Keterbukaan itu terbangun dan ini dari sisi pemilih kita luar biasa. Jadi dari sisi jumlah meningkat, tapi juga dari sisi kualitas. Jadi kualitas interaksi mereka dengan politik itu menjadi sangat luar biasa. Dan ini yang tidak akan kita miliki kalau pilkadanya tidak langsung gitu. Nah itu yang kami lihat di DKI Jakarta. Meski kemudian kita tetap harus mengantisipasi, mewaspadai yang namanya yaitu tadi politisasi isu sara dan kemudian provokasi, fitnah itu masih berlangsung. Apalagi kemudian ini putaran kedua. Jadi ketegasan dari penyelenggara, pengawasan, penegakan hukum itu harus jadi PR besar kita untuk pilkada putaran kedua. Karena kalau tidak, nanti pemilih kita akan disesaki oleh informasi yang itu hoax menyesatkan ya, itu ya, menyesatkan, hoax dan lain sebagainya. Dan itu ini cukup besar di sosial media sebenarnya. Di sosial media cukup besar, tapi juga kemudian mereka berusaha main di media-media konvensional. Misalnya contoh kemarin ditemukan berapa kardus ya, berapa ratus ribu ya, 900.000 lembar soal berita salah satu pasangan calon gitu. 10 kebohongan Anies Sandi. Apakah itu juga akan kemarin berkontribusi mengangkat, kita juga tidak tahu gitu. Jadi kita akhirnya bingung, ini mana yang beneran black campaign, mana yang rekayasa, itu menjadi sangat bias. Ini yang perlu diantisipasi untuk masuk ke putaran kedua. Tapi kita lihat dulu lagi ada hasil exit poll terkait dengan Pilgub DKI Jakarta dari SMRC. Kita masih akan pantau, tadi sudah kita lihat yang pertama ya, untuk debat. Kita akan lihat bagaimana exit poll SMRC terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Coba, oke ini belum muncul, kita masih tunggu hasil exit poll-nya. Kita coba, oke ini sudah muncul ya, ini memutuskan memilih Cagup dan juga Cagup. Ini dari segi waktu ini, sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah 6,7%. Sisanya sebulan yang lalu, bahkan baru sebulan yang lalu 15,6%. Sekitar 2-3 minggu. Kok nggak 100%? Tadi malam, bahkan tadi malam masih ada 1%. 60. Oke, pagi ini sebelum ke TPS bahkan ada angka 2,2%. Kita lihat lagi hasil exit poll yang lainnya. Ini untuk kategori ataupun aspek memutuskan siapa calon yang akan mereka pilih di Pilgub DKI Jakarta. Ternyata angkanya cukup bervariasi.
Kita lihat lagi ini kualitas personal, pintar atau mampu memimpin. Ternyata kita lihat di sini exit poll-nya dari SMRC untuk kualitas personal, pintar atau mampu memimpin. Agus, saya coba ingin ke Mas Said. Bisa jelaskan ini apa kemudian hasil dari exit poll ini, Mas? Saya tidak tahu ya. Ini agak berbeda dari survei. Mungkin ada persoalan teknis ini. Biasanya kualitas personal untuk pintar dan mampu memimpin ini yang paling tinggi adalah Ahok. Oke, katakanlah ini misalnya harusnya di Ahok begitu ya? Ya. Sementara yang oke, kita kesampingkan dulu hasil exit poll ini. Tapi kalau melihat memang masyarakat di ibu kota melihat kemudian pilgub ini, mereka betul-betul jeli ya, Mas, untuk melihat siapa paslon. Apakah kemudian lebih dominan mana? Paslonnya kah yang dijual atau mesin partainya yang bergerak? Iya, kita di dalam survei-survei kita selalu ngecek itu apakah faktor kedekatan partai itu cukup kuat mempengaruhi pemilih atau tidak, juga termasuk apakah faktor agama kuat atau tidak. Nah, kita menemukan kalau faktor agamanya kuat, mestinya Ahok kalah kemana-mana. 85% warga Jakarta adalah Muslim, dan itu pasti kuat. Karena itu kita menyimpulkan pasti ada faktor lain. Dan kemudian kita temukan faktor-faktor lainnya itu, faktor-faktor alasan rasional. Tingkat kepuasan publik pada petahana, kinerja. Kita ukur, kita detilkan ya, misalnya soal banjir, soal sekolah, soal kesehatan itu sangat tinggi. Di atas 90% warga Jakarta sangat puas dengan penanganan beberapa persoalan. Jadi lebih ke personal paslonnya ya? Dari angka keterpuasan publik. Jadi soal kepuasan publik pada kinerja itu kita kategorikan masuk dalam persoalan rational choice, pilihan rasional. Tapi karakteristik atau kualitas personal menurut persepsi publik juga sangat tinggi sebetulnya pada petahana, juga pada Anies. Kita temukan. Jadi kalau hasilnya begini itu sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Memang publik kita menilai cukup positif baik pada petahana sekarang maupun pada Anies. Dan juga pada Agus sebetulnya dalam beberapa hal. Kualitas personal misalnya kita juga ukur apakah ketampanan, kesantunan kita juga ukur. Dan itu ada pada pasangan lain. Baik, Prof. Vika, nanti saya mau tanya mengenai bagaimana mesin partai politik bergerak. Tapi usai jeda kita akan bahas lebih dalam lagi dalam Prime News. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Anda kembali di Prime News, kita membahas mengenai pasca pencoblosan yang sudah kita lihat dari hasil quick count. Saya ingin kembali langsung membahas di segmen terakhir ini bersama dengan 4 narasumber. Saya ingin ke Prof. Vika. Prof. Vika melihat hasil ini, kemudian paslon petahana 2 unggul tipis dengan Anies, sementara paslon nomor urut 1 Agus dan juga Silvi agak jauh tertinggal. Anda melihat bagaimana peran partai politik di dalamnya? Apakah cukup berpengaruh sebenarnya? Karena kalau kita lihat sebenarnya paslon nomor urut 3 cuma 2 kan partainya ya? Gimana, Prof? Ya, kalau partai politik itu di dalam pemilihan umum, pilkada, pileg itu berfungsi sebagai mesin sebetulnya. Dan mesin itu tentu tidak akan bekerja dengan baik tanpa ada yang menjalankan mesin. Nah, di dalam kasus DKI ini, more or less partai itu betul-betul tergantung kepada siapa yang dicalonkan ini. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa partai politik di DKI tidak relevan. Relevan, tapi dia tentu adalah menjadi pendukung atau menjadi pelengkap daripada kapasitas dari paslon itu. Oleh karena itu satu hal yang sangat smart ketika Ahok kemudian tidak hanya tergantung kepada teman Ahok, tapi kemudian mengambil partai politik. Karena suka atau tidak, partai politik itu mesin yang sudah sampai pada grassroots. Nanti untuk putaran kedua nih, Prof, maaf saya potong. Untuk Ahok sendiri, apakah kira-kira Ahok masih butuh, katakanlah nanti salah satu dari partai pendukung nomor 1 akan migrasi begitu? Karena masih butuh nggak sih partai berunsur keagamaan Islam, katakanlah begitu, untuk Ahok? Setidaknya secara psikologis dan mesin tadi untuk bisa diperlukan. Misalnya kalau benar, misalnya saja nanti paslon pertama ini, yang satu ini kemudian tereliminir, maka partai-partai pendukung itu akan dijadikan rebutan juga untuk ditarik. Bukan karena publik di DKI ini akan berbondong-bondong mengikuti partai, bukan. Tapi tadi itu, dia adalah mesin yang mampu masuk sampai ke paling bawah. Nah, kalau ini diefektifkan, maka dia bisa juga menopang itu. Misalnya saja, apakah Ahok bisa merangkul
Partai Kebangkitan Bangsa atau misalnya P3 ya kan yang juga mendukung Agus kan. Ini bukan P3 yang Jan Faris. tapi yang Romi ya. Yang Romi. Nah, saya kira harus betul-betul dihitung ini kemampuan masuk ke bawah. Bukan karena ketertarikan pada voters tadi. Memang kan tadi juga nggak ada kan karena Partai, karena dipengaruhi oleh partai. Tapi real politics ya tetap aja yang namanya partai sebagai mesin itu harus nah akan lebih bagus lagi kalau menyadari betapa sulitnya nanti atau kompetitifnya, maka PDIP, Golkar, Hanura itu bekerja keras lah untuk bisa memenangkan nomor Ahok. Ya, nah, begitu. Saya ingin ke Mas Said, melihat nanti kemudian putaran kedua, kita coba menggambarkan seperti apa nantinya. Potensinya kira-kira apakah secara hitung-hitungannya, katakanlah sekarang ada 16, sekian begitu ya persen untuk AHY. Ini kan akan terpecah ya. Pecahnya ke siapa? Pertanyaannya kemudian kan. Ya, pasti selalu itu pertanyaannya. $1 million. Karena itu saya sangat sepakat dengan Profesor yang menyatakan bahwa partai meskipun di Jakarta pada dasarnya orang perasaan dekat dengan partai sebetulnya sangat rendah. Sangat rendah. Tetapi meskipun demikian, pada posisi suara yang begitu ketat demikian, itu pasti seberapa kecil pun suara itu sangat penting dan sangat berarti. Jadi misalnya Ahok cuma butuh sekitar 7% untuk menang pada putaran kedua. Karena itu setiap partai apapun. Terutama misalnya, saya tidak membayangkan apakah di Jakarta partai-partai yang walaupun dia partai agama, PKB misalnya, partai nasionalis, saya tidak tahu partai agama atau partai nasionalis. Wajahnya agak membingungkan. Ya, bisa dalam satu kubu di Jakarta yang disorot oleh Indonesia dengan PKS misalnya, dengan beda ideologi di dalam Islam. Dalam Islam ini kan biasa ini ya, aliran-aliran itu biasanya lebih sengit pertarungannya daripada dengan lain agama di dalam agama ini. Karena itu saya tidak membayangkan itu dan itu sangat penting. Kalau petahana ingin menang, demikian pula dengan Anies dan Sandi tentu saja. Partai-partai yang sekarang di kubu pasangan nomor 1 tentu sangat penting untuk direkrut. Pentingnya adalah karena gini, bagaimanapun ketika mau sosialisasi ke bawah, itu relawan atau siapapun partai juga pasti kan kuat ya. Grassroots dan infrastruktur partai yang ada sampai ke bawah. Sekretariat, tempat pertemuan dan seterusnya dan seterusnya, saksi dan itu pasti sangat penting. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu. Betapapun di Jakarta pemilih sangat rasional. Tetap dibutuhkan itu karena informasi di media, apalagi di media sosial itu untuk sampai ke level paling bawah itu kadang-kadang banyak barriernya gitu. Kita debat segini pun kadang-kadang juga didengarkan tapi tidak tahu apa yang didebatkan dan fungsi relawan yang sampai ke bawah dan itu partai akan sangat artinya kedua paslon yang masuk ke putaran kedua ini tentu masih butuh partai-partai dari pengusung nomor urut 1 ya? Ya, pasti itu sekali walaupun demikian faktor-faktor yang sekarang misalnya debat aspek rasional itu tetap harus dipertahankan. Saya kira yang terakhir ini kenapa salah satu yang menyebabkan Anies Sandi melaju kencang naik saya kira juga performa dia di dalam debat semakin membaik. Dia semakin bisa mendiferensiasi diri dari petahana. Sehingga kelihatan bahwa alternatif untuk petahana sekarang ini di kubu nomor 3. Seperti ini juga dikatakan oleh Mbak Devi, Mbak Devi, Anies sepertinya sudah mulai menemukan kembali lagi ke Pak Anies yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Nah, Mbak Devi, ke depan ini kan akan ada dua pasangan calon ya. Kita kemudian kembali lagi ingat dengan istilah pilkada rasa pilpres. Akan ada polarisasi begitu ke masyarakat. Ini akan semakin kuat, akan seperti apa? Banyak juga di sosmed yang mengatakan, aduh putaran kedua udah muak begitu loh dengan kemarin 3,5 bulan isu ini itu. Nah, masyarakat nanti seperti apa? Oke, memang dalam secara singkat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah pertarungan persepsi sebenarnya. Orang bertanya, apa itu persepsi? Persepsi adalah sesuatu yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, berarti kedua kandidat ini harus bermain di sini. Dirasakan. Bagi orang-orang yang sudah merasakan betul misalnya manfaat kartu X, kartu Y, kartu Z oleh petahana misalnya tentu saja akan merasakan bahwa ya saya akan memilih dia misalnya. Yang tidak pernah merasakan, dia akan melihat. Yang dia lihat selama ini selalu misalnya melalui debat ternyata tadi komunikasinya kurang mampu menyentuh perasaannya. Karena bedanya pikiran dan emosi itu begini, pikiran itulah peta. Kita bisa lihat peta, oke orang ini cerdas, orang ini meyakinkan, orang ini tidak. Tapi yang mendrive mesinnya justru adalah emosi.
Nah, itu dilihat apa yang dilihat atau yang dia dengar, entah di sosial media dan sebagainya. Menurut hemat saya ke depannya akan pertarungan persepsi ini, yaitu dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, mesin politik betul, karena dengan mesin politik itu akan mampu apa yang tadi hanya didengar atau dilihat itu bisa diperkuat atau justru dikoreksi. Bahwa salah, itu nggak begitu. Atau sebaliknya, sudah benar, sudah pilih sana. Nah, di sini perannya mesin politik partai. Oke, tapi memang nanti masyarakat akan menghadapi lagi-lagi sebuah polarisasi ya begitu ya. Oh iya, polarisasi. Karena ini kan seperti kita ingat ke Pilpres ya, karena ada kubunya PKS dengan Gerindra begitu dan ini kubunya PDIP-CS begitu kan. Ini kan seperti dengan Pilpres kemarin ini sebenarnya. perlu difahami juga bahwa ada orang kekhawatiran kita seperti di Amerika undivided country. Saya percaya perpecahan yang terjadi di sosial media kita lihat ternyata tidak terjadi di dunia nyata. Dalam artian kita lihat pemilu kali ini damai tidak ada hal-hal yang benar-benar secara fisik itu terjadi benturannya. Memang secara emosional itu terjadi, tapi kita perlu pahami bahwa itu dalam berbagai studi, sayangnya belum ada studi yang betul-betul dilakukan di Indonesia, ini adalah bagian dari katarsis. Sebenarnya ada problem yang melampaui ini semua. Ada persoalan inequality, ada persoalan ketidaknyamanan, ketidakpastian ekonomi yang kemudian ketika ada pertarungan ini yang bisa mewakili pertarungan yang sebenarnya ada di grassroots, yaitu pertarungan soal merebutkan kekuasaan, merebutkan rasa hormat. Mana pemimpin yang bisa memperlihatkan paling tidak rasa hormat kepada masyarakat? Mana pemimpin yang paling tidak kalau dengan saya ikut gerbongnya dia, saya akan benar-benar bisa merasakan public resources yang mana? Nah, jadi yang perlu masyarakat dan pemerintah pahami, ini bukan persoalan pertarungan mendukung dua kandidat, tapi ada persoalan yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan setelah Pilpres ini dengan program yang jelas yang menyentuh hati publik, karena hanya dengan itulah bisa mendamaikan publik. Oke. Kalau saya boleh menambah ya, saya kira memang polarisasi ini akan terjadi, suka atau tidak suka. Sebab kalau betul nanti itu yang bertarung adalah kubu Anies Sandi dan Ahok Jarot, maka ini orang akan merefer ke belakang ini seperti 2014. Ya, Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Oke. Nah, kalau juga hampir mirip-mirip ya, kotak-kotak dengan putih-putih ya. Jadi kalau sekarang linggo yang paling mutakhir di Indonesia ini kan kata proxy kan. Jadi ini ada semacam warming up untuk 2019. Ya. Warming up. Ya, iya, warming up kan karena saya kok agak yakin bahwa Pak Prabowo akan maju lagi. Oke. Agak yakin. Dari oke. interviewnya yang terakhir. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu polarisasi itu harus di-manage dengan baik. Dengan kalau kita melakukan debat lagi, memang harus substantif. Karena yang membedakan antara paslon 2 dan 3 itu pada tataran itu. Ya. Jadi kelemahan dari paslon 2 itu adalah pada communication stylenya ya. Sementara yang ketiga itu pada substansinya. Pernah saya tulis dalam satu status yang singkat. Ini pertarungan antara yang telah dan akan. Coba dua kata itu. Nah itu kalau bisa di manage dengan baik, maka polarisasi yang natural politik itu, karena di Indonesia itu orangnya banyak tapi yang bertarung itu lagi. Nah, jadi mungkin akan bisa lebih bagus lagi nanti. Tidak mengerikan gitu loh. Baik, Prof. Terakhir ke Mbak Titi, ini ke depan untuk Jakarta kita fokuskan ya, karena tentu Banten sepertinya sudah itu nanti dan juga Aceh juga sudah. Tapi untuk Jakarta dari Perludem apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah KPU DKI Jakarta untuk pelaksanaan pilkada serentak untuk pilkada DKI Jakarta putaran kedua, apa yang menurut Anda perlu? Bagi pemilih yang hari ini menghadapi masalah, ini jadi catatan bahwa dia harus memperbaiki ini dan proaktif. Karena tidak berhenti hasil pemilihan kita di hari ini, ada putaran kedua insya Allah. Walaupun tetap harus menunggu keputusan resmi dari KPU DKI Jakarta. Kepada penyelenggara, di tengah fragmentasi dua kelompok seperti ini, ada dua hal yang akan membantu menyelamatkan mereka. Yang pertama adalah transparansi dalam bekerja. Yang ketiga, akuntabilitas yang mereka tetap bisa tunjukkan di tengah kompetisi yang sangat kompetitif. Dan bisa mengikat ini adalah kemandirian, netralitas, dan imparsialitas mereka. Sekali mereka teridentifikasi punya keberpihakan, maka selesailah semua begitu. Jadi ini yang penyelenggara harus tetap pegang, transparansi, akuntabilitas, kemandirian dalam bekerja. Yang ketiga adalah pasangan calon. Saya kira
selama ini seruan-seruan untuk siap menang, siap kalah, menghormati, politik etis itu datangnya dari Prof. Hikam, dari Mbak Devi begitu ya. Pasangan calon harus jadi motor dong. DKI Jakarta ini kan jadi kiblat politik nasional. Nah, kalau pasangan calonnya statement, ayo dong para pendukung kita siap menang, siap kalah, jangan curang, jangan politik uang, kan ini bagus sekali. Dan pemerintah saya kira di tengah itu pasangan calon ya, terakhir pemerintah, netralitas pemerintah memang jadi salah satu yang paling kita tunggu. Apalagi di tengah rumor-rumor ada keberpihakan. Nah, ini juga harus betul-betul dipastikan. Apalagi Pak Ahok kan nanti kalau kampanye akan cuti lagi. Jadi ada PLT lagi. Ini juga akan rame lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu tadi pemilih, penyelenggara, pasangan calon, pemerintah betul-betul bisa memperlihatkan komitmen kita. PLT-nya yang baru ganti atau enggak, Pak? Kira-kira. PLT-nya yang baru kira-kira. Itu biarkan publik Jakarta ya. Oke, baik, terima kasih untuk narasumber kami pada malam hari ini untuk waktu Anda sekalian. Tentu kita berharap nanti putaran kedua berjalan dengan aman seperti hari ini. Perlu kita apresiasi bahwa pilkada serentak hari ini berjalan dengan aman dan juga lancar meskipun ada beberapa sorotan ya di dalam pelaksanaannya. Yang harus diperbaiki di putaran kedua. Yang harus diperbaiki di putaran kedua. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni, Prof. Jessica, dan juga Mbak Devi, ada juga Mas Edi Ahmad. Terima kasih sudah datang ke Prime News pada malam hari ini. Terima kasih. Dan kami akan segera kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime News CNN Indonesia.